Ya, gangguan sorry ya teknis tadi sedikit. Ya, sedikit terputus ya. Jadi ya seperti yang saya sebutkan ya. Jadi mungkin ya level kalau bisa break level 6455 tadi ya seharusnya nggak terlalu susah ya untuk nutup gap di sini ya. Dan eh, katakanlah kalau indeks ditutup minus 20% dari awal tahun ya level 7.000 lah ya mendekati level 50% ini. Kalau misalnya ada sedikit sentimen positif ya dari MSCI ya mungkin 7.700 ini nggak terlalu susah ya sampai dengan akhir tahun seperti itu. Ya mungkin itu aja sih dari saya. oke Pak Maskun, terima kasih. Selanjutnya kita eh, dengarkan ya penjelasan dari Pak Willy ya. Mungkin sedikit dijelaskan Pak Willy performa Alpha Peak kita bulan lalu yang sangat baik ya, dan Alpha Peak kita minggu bulan ini. Silakan Pak Willy. Ya, thank you Mas Henry, thank you Mas Kun atas paparannya ya. Jadi katanya si Mas Kun udah ada new support untuk KSG kita. Memang kalau Juli Agustus itu ibaratnya tuh lagi musim panen lah. Musim panennya paling kencang itu di Juli ya. Jadi kalau kita track selama 10 tahun ini eh, majority ya lebih dari 90% itu selalu positif ya. Bahkan 5 tahun ini 100% selalu positif. Untuk Juli dan Agustus itu di atas 90% itu selalu positif. Bulan lalu kan kita ISG naik sekitar 10-an persen ya. So semestinya kalau Agustus itu probability masih oke, semestinya masih oke ya. Nah ini nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai headwind sama tailwind untuk market di bulan Agustus ya. Jadi kebetulan nih kalau kalau saya lihat um, ada beberapa positif momentum ya untuk hari ini. Paling nggak dari sisi makro ya. Pertama kita tahu itu untuk dari sisi PMI itu di angka data terakhir baru keluar ya. Pagi ini di level 50, kalau nggak salah bulan sebelumnya itu di level 46,9 dan itu juga ada beberapa data yang lumayan cukup menarik dari sisi ekonomi itu trade balance itu di bulan Juni minus 451 juta dolar, tapi kalau berdasarkan survei itu lebih dalam negatifnya, yaitu adalah minus 780 juta dolar. Dan dari sisi data inflasi atau CPI year on year itu actualnya 2,88%, sedangkan kalau survei itu lebih tinggi di level 3,2%. Nah, tapi yang marketnya kan ya balik lagi ya karena Juli udah naik ya kenceng ya 10%, ya mungkin agak istirahat sedikit ya. Apalagi data foreign flow belum keluar untuk fullnya daily trade hari ini. Tapi kan kalau kita lihat di sesi pertama itu tadi minus di atas minus 300 miliar ya. So foreignnya ini ya mungkin masih on off ya gitu ya. Jadi memang masih local itu ya terutama investor retail yang ngedrive the market ya kalau kita lihat untuk bulan Juli kemarin dan Agustus ini ya untuk trades untuk hari ini ya. Untuk portfolio pick ya itu kita baru keluaran report hari ini. Jadi bulan lalu itu portfolio pick kita itu meningkat sebesar 22,6%. Jadi itu outperform ISG sebesar 12%. Memang portfolio pick kita sih kalau kita lihat di bulan Juli, nah ini lumayan cukup oke. Biasanya kalau tahun lalu kan atau awal-awal itu kita portfolio picknya kita bisanya ada yang saham-saham yang konglo related atau apa, terus banksnya turun. Nah ini puji Tuhan itu dari sisi banksnya rally ya. Bahkan Astra di last minute itu salah satu portfolio pick kita di bulan Juli itu juga meningkat ya di detik-detik terakhir ya. So itu performance-nya lumayan cukup oke. Nah, itu sekarang untuk portfolio pick kita untuk bulan Agustus ini secara struktur masih sama, masih ada high beta, masih ada low beta. Cuman itu kan yang si siapa si Dewa itu kita masih suka secara fundamental Dewa. Cuman bulan lalu itu kalau nggak salah naiknya sekitar 62%. Makanya kayak Dewa kita tekad dulu, kita masukin aman ya. Dewa kita replace sama aman. Aman itu second Q resultsnya masih audited, tapi mestinya second Q-nya bakalan bagus banget ya.
koper kan itu kencang, terus kapasitas kan baru jalan di tahun lalu, itu udah full year effect. Tahun ini utilization di second Q juga improve, so overall itu mestinya bagus lah ya gitu. Dan kita juga masih maintain kayak Excel ini sama Cimori sebenarnya low beta lah. Ini walaupun memang underperform di bulan Juli, cuman kita masukin karena secara fundamental kayak Cimori kita suka, first half earnings itu bagus, dan juga Excel ini mungkin belum ada begitu ada katalis, cuman ini low beta, sahamnya ada bottom, dan kita melihat ada potensi kalau di 4Q itu earningsnya akan bagus, akan meledak ke atas earningsnya karena ada integration cost itu yang menurun di 4Q ya. So overall kita ada portfolio mix, kita juga masih ada masukin Bull, Elsa, kita juga ada INKP di dalam, kita juga ada the likes of BCA di dalam ya. Jadi a bit of mixture ya kita lihat di situ. Nah, balik lagi ya, untuk Agustus, ya balik lagi, mungkin tadi Mas Kun udah ngomong dari sisi teknikalnya ya. Ya saya lihat sih masih ada positif momentum ya untuk bulan Agustus. Cuman ada beberapa headwind yang perlu kita lihat di bulan Agustus. Nah, sebelum kita ada beberapa headwind ya yang perlu kita pantau di bulan Agustus. Nah, sebelum saya ngomongin headwind di bulan Agustus, mungkin saya bisa jelaskan apa yang terjadi di bulan Juli ya, besides seasonality ya. Several katalis yang kita lihat waktu itu di bulan Juli kan banyak retail IPO ya, itu yang retail investor jadi lebih bergairah untuk beli saham karena banyak IPO waktu itu di awal bulan Juli. Kedua, waktu itu kalau nggak salah di 13 Juli S&P itu ngeluarin ya Indonesia rating itu dengan stable outlook. Nah ini positif banget gara-gara yang kemarin kan Fitch sama Moody's ya, di kalau nggak salah di akhir first Q atau di awal second Q itu mereka outlooknya jadi negatif ya. Hal yang berikut adalah progres dari sisi Kopdes, dari Freemail, kayaknya itu budget-budgetnya banyak yang potong-potong, so paling nggak dari sisi fiskal atau likuiditas perbankan jadi sedikit lega ya. Dan juga yang penting ini juga ini ya, banyak terutama yang investor yang fundamental melirik dari sisi first half results ya. Karena apa? Kita compile ya, more than 40, around 40 to 50 stocks kita compile, itu revenue growth-nya itu sekitar 7,5% dan net profit growth itu sekitar 13%. Dan secara rata-rata itu, bentar ya, first half-nya itu sekitar 54% terhadap konsensus full year estimate. Intinya di luar ekspektasi dari sisi first half. Ini juga kita baru tadi saya sibuk selama beberapa hari ini attend analyst meeting, tone-nya dari manajemen perusahaan-perusahaan juga udah agak lebih positif. Tidak tumpung kiri tentunya dengan harga minyak naik ini, mungkin yang raw materialnya itu berupa USD atau import itu bisa kena sedikit di 3Q. Cuman mungkin sedikit to put into perspektif ya. Jadi kalau saya lihat dari sisi money supply, itu di first half tahun ini money supply growth-nya itu terutama dari M1 ya. M1 itu uang kas yang beredar, biar lebih gampang ngukurnya. Jadi uang yang kas beredar itu memang lebih kencang pertumbuhannya dibandingkan first half di tahun lalu ya. Apalagi kita tahu sejak Pak Purbaya itu menjadi Menteri Keuangan di bulan September, waktu itu kan dia pro growth, kalau kita ingat ada 200 T masuk ke banking system buat di disperse. Jadi itu ada trickle effect tentunya ke ekonomi. Balik lagi, apakah ini sustainable apa enggak dalam jangka panjang atau apa, ya tentunya kita lihat juga lah dari sisi FDI, dari sisi banyak hal juga yang perlu dilihatin lah di Indonesia ini, agak kompleks. Cuman intinya sih sampai first half ini katalisnya itu bisa jadi positif, bisa jadi ekspektasi yang positif nanti untuk second half. Tapi untuk bulan Agustus ini ada beberapa ranjau nih yang perlu diperhatiin nih ya. Untuk Agustus ini ranjaunya adalah, nggak tahu, ini terkadang juga saya juga agak susah untuk nebak dari sisi ekspektasi market. Ini kan 12 Agustus itu ada announcement MSCI. Kalau berdasarkan hitungan kami itu Cepin sama Goto mestinya keluar. Cuman Goto ini ya nggak tahu lah. Ini kan sahamnya 50 perak susah ya, udah bottom, we'll see. Tapi dari sisi free float calculation kami itu Goto sama Cepin mestinya keluar. Dan tentunya juga dua masih ada yang overhang nih di bulan Agustus. Siapa nanti yang jadi gubernur BI? Kalau misalnya tetap Bu Destri,
which is dia sekarang jadi ketua petugas sementara ya pelaksana. Sebenarnya kalau dia ya mestinya neutral ya sama market ya. Tapi kalau misalnya orangnya bukan ada background dari Bank Indonesia, pengalaman itu bisa konotasinya negatif. Jadi ini suatu downside risk yang masih kita perlu pantau. Dan satu lagi downside risk yang perlu kita pantau adalah di 5 Agustus ini akan ada announcement kuartal 2 GDP. Kalau menurut saya sih kalau selama kuartal 2 GDP ini kepala 5 ya, jadi 5%, 5, sekian, yang mestinya market tuh masih oke lah. Terus perlu diketahui ini 17 Agustus nanti kan kalau misalnya Presiden RI kita nanti pidato, ya tentunya ada suatu persepsi di investor kalau misalnya takutnya ada policy-policy yang sudden, yang di luar dugaan, yang mungkin itu bisa bikin market lebih sedikit jittery ya. Tapi paling nggak ini kan hari Senin ya, sampai hari Jumat ini saya lihat sih tidak ada distortion atau noise ya paling nggak ya. Jadi mestinya market ya minus-minus tipis dikit, semestinya dalam waktu seminggu ke depan masih bisa naik ya. Thank you, saya stop sampai sini aja. Mas Henry, Mas Kun, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, Pak Willy, terima kasih atas penjelasannya. Eh, Kalau boleh bertanya, Pak Willy, untuk saham-saham komoditi kan, kalau nggak salah bulan lalu masih boleh kita ini ya cermati ya. Tapi kalau bulan ini ada concern apa, Pak, untuk komoditasnya? Kita lihat kan harga emas kan juga cenderung fluktuatif ya di sekitar 4.000 dan 4.100. Apakah ini eh, kita wait and see dulu atau gimana untuk saham-saham komoditi ya? Ya, I Kan, think nggak bisa kita lihat mm, overall kayak komoditi aja sih. Kita harus lihat secara komoditi spesifik ya. Misalnya yang pulp and paper related kayak NKP, Tekim, itu kan earningsnya relatively oke ya. Terutama Tekim, itu kayak Fastway segala macam. Karena memang di saat harga plastik naik, substitusinya itu adalah kertas buat packaging ya. Sehingga mereka diuntungkan, itu satu. Terus kedua misalnya copper. Copper itu sekarang all time high terus ya, harganya tinggi ya. Memang gold ada koreksi ya. Tentunya ya, maksudnya kan harganya sampai 5.000 udah gila-gila naiknya, ada koreksi sehat di 4.000. Cuman kita lihat sih sebenarnya dari saya cek dari World Gold Council, uh, memang demand di second Q itu untuk gold overall global itu turun, tapi supply remains tight, dan tentunya um, once nanti marketnya itu lebih clear dari arah interest rate itu gimana apa segala macam ya kan. Tentunya ini bersifat political juga ya, karena ini kan bentar lagi juga midterm election di US. Sepertinya untuk gold ini mungkin masih wait and see. Tapi overall sih menurut saya untuk gold ini nggak bisa kayak oke, kita hindari aja. Contohnya kayak RG production volume tahun ini masih bisa double digit gitu kan. Saya dengar itu PSAB juga katanya volume-nya itu masih oke gitu. Kita nggak cover PSAB sih, cuman ini yang saya dengar. Terus contohnya kayak Martabe kan di first Q tuh hampir nggak ada produksi sama sekali. Second Q mulai ada, second half mestinya Martabe Goldnya bisa ramp up. Jadi ya tentunya kita lihat itu lebih selektif ya. Kalau call ya ini lebih main dividend yield sih. Jadi biasanya kalau call itu bagusnya kalau setiap kali udah deket di mungkin sebulan atau 2 bulan sebelum dividen date-nya ya kita beli aja gitu. Rata-rata kan kayak dividen yield-nya di atas 10% ya gitu. baik. I think Ini untuk ada, ekspor nggak, isunya udah nggak kayak dulu lagi lah. Waktu di bulan Mei kan begitu ekspor mau di sentral apa segala macem, ya tentunya niatnya baik atau apa, cuman kan ini all very sudden, dampaknya susah dikalkulasi atau apa, cuman kan katanya itu nggak jadi ya, jadi hanya bersifat administratif aja. Jadi semestinya sih dari sisi sentimen negatifnya itu sudah mereda ya. oke, terima kasih Pak Willy. Ini ada dua pertanyaan Pak dari teman-teman kita. Yang pertama dari Ivan ya. Untuk Agustus atau selanjutnya sektor apa yang akan menjadi menarik dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini? Saham apa yang menarik untuk watchlist? Itu yang pertama Pak. Iya, masalahnya kan kita operating di environment di mana lebih banyak investor retail ya. Kalau kalau tanya saya zaman dulu sebagai fundamental investor, saya pasti bilangnya akan consumer, sahamnya udah murah, resultsnya bagus, ya kan. Um,
balance sheet-nya sehat banget gitu ya. Tapi kan ya kita tahu gitu, tentunya juga year to date kan itu banyak yang nyangkut tuh retail investor ya sejak 28 Januari ya, tanggal yang tidak bisa kita lupakan ya. Ya tentunya juga ini kan masih marketnya masih corporate action driven market lah. Jadi menurut saya kalau untuk dari sisi posisi portfolio ya perlu ada sisi balance lah antara saham-saham funda yang growth-nya ada, dividend yield-nya cukup, dan saham-saham yang corporate action driven lah kalau saya bilang gitu ya. Um, Balik lagi yang penting kebijakan sih. Kebijakan kan paling enggak untuk saat ini fiskalnya udah dijaga, dari suku bunganya udah lebih proper ya kan gitu kan. Soalnya kan itu udah naik berapa bips ya suku bunga ya. Walaupun terakhir itu di maintain ya, tapi we'll see ya kalau selama ini bisa jaga inflasi dari sisi moneter sama fiskalnya itu juga bisa disiplin. Market kita sebenarnya bisa relatively oke ya, tapi balik lagi yang Mas Kun bilang itu di bulan November yaitu Indonesia emerging market atau frontier itu gimana. Tapi menurut saya sih kalaupun itu kita masuk ke frontier ya, ini worst case saja ya, amit-amit ya, maksudnya weighting di MSCI kita tuh udah 0,4%. Kalau nggak salah tuh Vietnam itu secara MSCI market cap, which is Vietnam itu di frontier ya, mereka tuh udah kayak 15-20% free float market cap-nya lebih besar dibandingkan Indonesia ya. Padahal mereka di frontier, kita di emerging market. So maksudnya ya bisa aja ada passive outflow apa, tapi tidak menutup kemungkinan tentunya aktif investor pasti akan pungut saham-saham Indo ya once nanti kalau ada outflow besar-besar terjadi di November. Itu saya percaya. Tapi balik lagi bulan-bulan sebelumnya ya misalnya di bulan November pasti banyak orang wait and see karena kan ada midterm election ya kan, itu Trump nanti bisa masih punya power apa enggak, Demokrat, left wing, right wing. Ya terus juga sekarang kan damai-damai aja nih gara-gara di US kan banyak yang sebel lah karena Trump perang-perang harga minyak naik gitu kan. Jadi mereka kan lagi make sure kalau bisa oil price itu rendah gitu. Tapi biar biar November ya orang masih senang gitu kan sama Republican. Tapi kalau setelah itu nggak udah selesai ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa aja suku bunga di US meningkat tahun depan ya kan. Bisa aja ya perang terjadi lagi. I mean the thing is not this is just assumption ya. I mean intinya masih banyak ketidakpastian yang terjadi ya. Tapi untuk saat ini paling nggak let's think short term lah. Agustus ini musim panen, dari sisi noises sedikit ada, paling nanti 17 Agustus kalau Prabowo speech apakah ada sesuatu hal yang tidak terduga, apakah itu negatif, terus Gubernur BI nanti siapa. Tapi besides that semestinya sih nggak ada noise ya, maksudnya valuasi kita udah murah. Tentunya juga dari sisi investor asing banyak lah yang lirik Indonesia ya, apalagi misalnya kalau AI ini udah mulai ada goyang-goyang ya, kayak Korea kemarin kan sempat naik kencong, arah terus ARB ke bawah gitu. Wah, ke Indonesia nih kayak menarik nih. Sahamnya udah level-level krisis valuation, dividendnya juga banyak cakep-cakep gitu. Ada aja yang mau parkir ke Indo ya. Tapi ya balik lagi ya, level support kita mungkin indeks kita nggak akan near term ya, nggak akan jebol ke level 5.300 lagi ya gitu ya. Kalau kalau feeling saya gitu mungkin di kepala 59 itu udah bottom and then rebound lagi ya. Jadi 59.6.000 it's a new support. Cuman kalau ternyata ada positif sentimen, ini kan results bagus, makronya Indo bagus. Terus juga misalnya ternyata gubernur BI-nya jadi Bu Destri gitu kan. Ini mestinya ISG kita bisa rally lagi ya paling enggak dalam waktu 1 bulan ini ya. Oke, terima kasih Pak Willy. Jadi kita Indonesia ini eh, emerging market rasa frontier ya Pak. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Pak Daniel. Mengenai outlook rupiah dan foreign flow di kuartal ketiga Pak. Mungkin kalau outlook rupiah mungkin bisa eh, Pak Maskun, teknikalnya Pak Maskun. Nanti bisa Pak Willy menambahkan juga. Ya, oke. Silakan. Jadi ya mungkin saya sharing sedikit lah ya chartnya ya. Jadi rupiah kita ya ini weekly ya, weekly chart ya. Jadi kalau kita lihat sepertinya agak sedikit berkonsolidasi ya. Kalau misalnya kita switch ke yang daily mungkin kita bisa lihat ya. Jadi pergerakannya itu relatively berkonsolidasi ya. Jadi
kalau kita lihat ya mungkin bawahnya sekitar 17.850, ya mungkin atasnya di sekitar level high-nya ya mungkin level high-nya sekitar 18.200 ya. Jadi saya rasa ini untuk third quarter ini juga mungkin akan relatively consolidate ya. Bahkan ya kalau saya lihat ya mungkin ini bisa lah ya sedikit di bawah 18.000. Nah ini juga ada sedikit yang menarik ya kalau teman-teman mungkin ada perhatikan news terakhir ini ya, di mana US dan Jepang itu confirm ya mereka melakukan intervensi ya terhadap yen ya. Jadi mereka jual dolar, beli yen ya. Dan kalau kita lihat ya chartnya yen ya, itu setelah intervensi itu sempat turunnya kenceng ya. Kita bisa lihat ya dari 160-an itu ke 156 ya. Jadi ya ini secara tidak langsung ya mungkin impact-nya relatively terbatas, tapi kalau mereka terus melakukan coordinated intervention dengan terus menjual dolar dan membeli yen, ya saya rasa mungkin rupiah kita juga bakal at least terjaga ya. Dan mereka mengatakan juga ya kalau bisa dibaca di sini signal readiness for more. Jadi ini bakal akan ada lagi ya intervensi-intervensi selanjutnya, dan ini sebenarnya boleh dikatakan belum pernah terjadi ya, dua negara sekaligus ya kita katakan lah ya bahasa kasarnya sedikit memanipulasi ya. Jadi kalau misalnya yen itu menguat ya otomatis dolarnya melemah ya. Kalau dolarnya melemah ya rupiah kita ya at least ikut juga lah ya penguatannya ya. Jadi kalau kita lihat juga dari dolar indeks juga ikut turun ya. Nah, ini dolar indeksnya juga udah break di bawah parity ya, di bawah 100 ya. Jadi ya ini sedikitnya bisa lah ya memberikan efek yang positif ya terhadap rupiah kita. Mungkin dari saya mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Maskun. Mungkin Pak Willy mau menambahkan mengenai foreign flow, Pak. Kira-kira udah masuk nggak di kuartal 3 nih, Pak? Ya, I think kalau masuk pun not much ya, lebih taktikal aja ya. Kita tahu kan dari foreign kita banyaknya itu dari sisi pasif ya. Dan tentunya alokasi weighting kita kan relatively kecil ya sekarang ya. Bahkan juga di diancam ke frontier ya. So kalaupun yang masuk itu mungkin active investor yang misalnya kalau nggak kebagian Anthropic mau IPO gitu kan, atau AI-nya udah mulai jittery, udah parkir lah ke Indonesia gitu. I think it's more like that gitu ya kan. Tentunya juga banyak lah aktif investor yang lihat Indonesia itu dari sisi fundamental masih relatively oke. Kelihatan terbukti dari first half results juga oke. Ya rupiahnya emang ya pegel-pegel dikit ya, cuman kan udah mulai agak stabil ya di level hampir 18 ribuan gini ya. So cuman memang structurally kan rupiah bukan sekarang aja ya, sebenarnya dari sejak commodity turun 2011 akhir 2011 udah structurally turun terus kan rupiah ya. Kalau nggak salah saya baru masuk market dulu akhir 2009 itu masih 8.400, sekarang udah berapa ya, udah hampir 18.000 ya. So I think itu suatu hal yang udah perkirakan. Yang penting sih kalau misalnya rupiah itu depreciate ya 2-3% tiap tahun on average gitu kan, kalau kita bisa menghasilkan dividend yield yang besar misalnya 8% atau 10% dengan ya growth dari sisi earnings ya level 7-8%, ya kan udah cukup ya untuk offset dari pelemahan rupiah itu ya, I think ya. Jadi ya mestinya dari foreign flow itu ya bisa ada foreign flow kayak kemarin pas rupiah, tapi ya market kita harus ada jebol yang parah banget ya. I don't think foreign itu belinya ngejar ya untuk Indo ya. I think setiap kali ada crash, foreignnya beli gitu ya kan. Nah ini kan market kita mau rally gini ya, tentunya menurut saya
untuk paling bulan Agustus ya 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 lokal yang dominate. Nanti kalau biasanya kan di September itu market biasanya jelek ya September ya. Kalau ada apa-apa nanti marketnya turun ya mungkin aja nanti foreignnya beli ya. Ya ya gitu sih yang saya lihat ya. Oke, Pak Willy, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Leo, Pak. Jika terjadi yen carry trade, apa yang harus dilakukan dan sektor apa yang kita pertahankan? Ya mungkin Kemudian, saya mm-mm. bisa jawab sedikit ya dari yen carry trade ya. Jadi sebenarnya definisi dari carry trade itu adalah pelaku pasar ya meminjam ya dengan suku bunga rendah ya dari sebuah currency ya, dan mereka melakukan buying ya terhadap aset lain ya. Jadi meminjam currency yang bunganya rendah dan mereka jual currency tersebut dengan dan membeli aset lain ya dengan harapan aset tersebut nanti naik. Justru yang terjadi sekarang yennya menguat ya. Jadi bukan yen carry trade, ini unwinding dari yen carry trade ya. Seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan dan sektor apa yang kita pertahankan ya, ini sebenarnya nggak terlalu related sih. Kalau saya lihat sih mungkin lebih relasinya lebih ke secara tidak langsung ya dari penguatan dari pelemahan dolarnya ya, ataupun dari pelemahan dolar indeksnya seperti itu. Mungkin kalau dari saya sih ini ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih mengenai emiten era. Biasanya September launching iPhone baru. Apakah Ya, akan berpengaruh ke era atau gimana? Mungkin ya Pak yang Willy terakhir yang kan bisa jawab. ya terakhir saya kurang tahu detail yang sekarang ya. Saya mesti cek. Tapi kan kalau kita lihat presiden yang kemarin kan memang sekarang ini terjadi shortage ya dari sisi chip ya gitu kan. Ya tentunya Indonesia mungkin alokasinya nggak bukan yang selalu prioritas ya, makanya itu juga kalau ada pun ya itu oke, tapi seberapa volumenya besar, apakah flat ataukah turun dibandingkan launching yang sebelumnya ya to be honest I don't know ya itu dampaknya ya gitu. Tapi ya balik lagi di September itu kan biasanya selalu menjadi earnings drivernya ya karena uh, iPhone itu kan kontribusinya walaupun secara revenue bukan besar banget tapi secara kontribusi ke operating profit itu besar ya karena jualan iPhone tuh marginnya gede ya gitu. Jadi ya we'll see how it goes lah. Tapi balik lagi ya mungkin nanti di September Oktober I think era ini sahamnya juga ada murah ya cuman berapa 4-5 kali PE. Um, I think ini saham yang menurut saya juga relatively undervalued ya untuk saat ini ya gitu. Oke, eh, teman-teman ada pertanyaan yang lain? Ya, I think selama rupiahnya ini stabil ya, I think consumer ini bisa dilihat ya. Cuman kalau oil price-nya masih jittery terus naik kencang apa terus juga rupiahnya juga melemah terus ya itu berat. Tapi kalau misalnya rupiah bisa stabil aja terus di level 17,8, 17,9 gitu kan. Ya mungkin orang appetite untuk beli consumer itu jadi lebih tinggi ya ke depannya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih mengenai gudang garam dan HMSP ya, fundamental dan teknikal kalau bisa. Mungkin Pak Maskun dulu kali ya. Silakan Pak Maskun. Gudang garam hari ini kan rilis laporan keuangan ya. Iya, bentar ya. Kalau gudang garam memang saya rasa kalau mau beli ya atau mau akumulasi, saya rasa tidak ada masalah ya. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini kan sebenarnya gudang garam baru, kalau kita lihat dari chart weekly ya, dia baru break resisten di sekitar 18.000 lah ya. Jadi ini sebenarnya dia baru baru rally ya. Jadi saya rasa ini kemungkinan bakal ada sedikit pullback ya. Biasanya setelah break seperti ini ya, biasa bakalan ada pullbacknya. Mungkin bisa coba masuk ya di level-level sekitar 18 ribuan ya. Jadi mungkin tunggu aja dulu ya, ada sedikit pullback dan ini juga udah ya mendekati lah ya level upper Bollinger Band-nya ya. Ya biasanya mungkin kesentuh, dan saya lihat juga ini juga bukan eh,
yang steep banget ya, garis Bollinger Band-nya ya. Jadi mungkin kalau mau beli ya tunggu aja lah ya. Kalau dia ada pullback di level sekitar 18 ribuan, mungkin boleh masuk. Untuk HMSP, ya masih masih agak udah sedikit rebound sih, tapi ya kalau mau masuk ya boleh aja ya, karena kan kita udah pernah diskusikan juga ya untuk HMSP ya, bahwasanya ya ada potensi lah ya untuk go private ya. Jadi saya rasa untuk masuk ke HMSP tidak ada masalah ya. Saya lihat dia dan ini juga reboundnya juga udah mulai cukup kelihatan ya. Jadi untuk HMSP sama gudang garam saya rasa lumayan low risk lah ya, terutama untuk HMSP. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Pak Maskun. Mungkin ada perlu ditambahkan Pak Willy. Silakan Pak Willy. Ya, MSP cakep lah. Kita think overall untuk rokok kita tahu tahun depan tuh cukainya nggak naik ya. So industri benefit lah. Dan kedua kalau misalnya ini rokok-rokok yang nggak bayar pajak ya, rokok ilegal istilahnya itu kalau lebih diperketat ya mesti oke. Walaupun saya dengar juga katanya illegal cigarette udah mulai marak lagi ya, entah kenapa ya akhir ini. Cuman we'll see on that. And kedua juga itu ya balik lagi ya. MSP cuma punya dua opsi, dia mau go private atau dia mau naikin free float. Karena kan kita tahu sekarang free float dia cuma 7,5% ya. Sedangkan kita tahu 2 tahun ke depan kan itu harus naik ke level 10% ke 12,5%. Kalau misalnya dia naikin free floatnya ya tentunya menambah likuiditas ya ini saham yang oke ya, karena dari sisi first half 2026 net profit aja dibandingkan tahun lalu aja itu naik kenceng ya. Kalau nggak salah net profit HMSP itu di first half itu 4,2 triliun, di tahun lalu 6 months itu 2 triliun, jadi naik double ya. Itu karena memang ada marginnya yang naik, tapi dari sisi revenue-nya itu naik single digit tapi tetap naik, dan dividend yield-nya mereka itu bisa kayak 9 sampai 10% ya, maksudnya gede banget gitu. Jadi ya beli saham ini tuh nggak ini defensive line, this is largest market share, dan tentunya juga menurut saya juga pemerintah semestinya punya kepentingan lah buat HMSP. Kenapa? Karena kan penjualan SKT mereka juga lumayan besar ya. Kalau perlu diketahui, mereka itu produce G Samsu ya. G Samsu itu sigaret rokok tangan paling terbesar market share-nya di Indo ya. Dan itu kan lintingnya pakai tangan, banyak ibu-ibu yang linting. Itu kan tenaga kerja dibutuhkan, so semestinya masih oke lah ke depannya dari sisi fundamental, dari sisi mau cari fixed income dari dividend yield masih oke, mau cari potential corporate action kalau dia spekulasi go private masih oke. Maksudnya 3 opsi aja tuh ya semuanya juga cuan gitu. Itu sih yang saya lihat sih. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya mau tanya terakhir nih Pak Willy. Kan tanggal 19 ada rapat Dewan Gubernur BI ya. Ini kalau market tuh expect-nya ditahan atau dinaikin, Pak? I think menurut gua sih gini ya, semua tergantung dari US-nya ya. Kalau US-nya kan kemarin itu gimana dia nahan ya. Nahan Um, ya. ya, so logically kita nggak akan mendahului US dulu ya untuk saat ini ya, gitu ya. Karena kan tapi ya kita juga being pragmatic ya. Jadi kalau US-nya udah lumayan hawkish ya, tentunya kita juga jadi lebih hawkish ya dari sisi BI ya. Cuman if I have to assume ya, ini tergantung lagi ya. Kalau dari sisi US yield-nya kan untuk saat ini kalau nggak salah di level 4,5% ya. Itu agak agak 4,6 ya, sorry 4,6% sekarang ya. Itu kan agak sedikit ada peningkatan ya selama 1 bulan ini dari sebelumnya 4,4% ya. Jadi menurut saya sih unlikely cut yang jelas ya. I think yang lebih make sense itu adalah untuk saat ini adalah stay dulu ya, BI rate ya. Ya. Gitu. Tapi kalau ternyata oil price yang meledak, fiskal nggak bisa ini, rupiah melemah atau apa, ya mungkin bisa aja dinaikin. Tapi kan rupiah udah mulai stabil. Terus juga ya semestinya sih yang paling aman untuk sekarang ini ya kan masih banyak ketidakpastian adalah stabil dulu ya untuk saat ini ya.
Oke, baiklah. Pak Willy, terima kasih banyak atas penjelasannya dan teman-teman terima kasih atas pertanyaannya ya dan ke atensinya. Nanti kita akhiri aja only outlook kita bulan ini ya. Selamat sore. Selamat sore. Terima Ya, kasih. oke, thank you semuanya yang udah Terima hadir. kasih ya.